Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan wawancara mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Selamat siang rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian. Kali ini kami bersama Bapak Rohmat, Kasih Pembinaan di bidang hukum Tranmas, Satpol P3KP Kota Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menanyakan sedikit beberapa materi tentang wawasan kebangsaan dan bela negara kepada beliau. Siap Pak Rohmat? Siap. Silakan lanjut ya. Jadi yang pertama Pak, saya ingin menanyakan kaitan dengan sejarah kemerdekaan Indonesia. Menurut Bapak, seperti apa sih Pak kemerdekaan Indonesia? Memang akan saya jelaskan masalah kemerdekaan Republik Indonesia ini cukup memakan sejarah, yaitu 3 abad namanya. Itu bisa baru merdeka tanggal 17 Agustus 1945, yaitu dengan bekerja keras kita untuk memperoleh kemerdekaan tidak semudah yang dibayangkan. Banyak pengorbanan materi maupun jiwa raga untuk memperkemerdekaan. Pak, ini lagi ke yang selanjutnya kami ingin menanyakan sedikit tentang konsensus negara Republik Indonesia. Kan ada 4 Pak, ada Pancasila, UUD 45, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Dan apa kalau Bapak Pancasila masih apa buatan Pak? Oh, masih hafal, karena sebagai warga negara, apalagi seorang PNS, diwajibkan untuk tahu bahasa negara dan Pancasila. Itu ada 5 sila. Dalam Pancasila itu yang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perdebatan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Sekali dan sangat yakin Pak. Lalu ada lagi Pak, satu Pak yang ingin saya tanyakan. Kalau Bhinneka Tunggal Ika artinya apa Pak? Bhinneka itu kita berbeda suku-suku tapi satu tujuan, yaitu Terus yang selanjutnya Pak, ini kan sekarang sudah merdeka Pak, kaitannya dengan profesi Bapak sebagai ASN, apalagi di instansinya di intinya Satpol. Untuk mengisi kemerdekaan ini kaitannya dengan profesi Bapak sekarang seperti apa Pak? untuk sekarang ini, untuk mengisi kemerdekaan Indonesia itu perlu dengan kerja keras, yaitu mempertahankan. Jangan sampai jadi yang masa lalu seret-seret. Maka dengan generasi muda ini perlu ditanamkan rasa patriotisme. Jadi bela negara harus kita tertanam sejak dini hari, sejak muda. Jadi bangsa kita tetap akan kokoh persatuannya. Pak, sangat setuju. Lalu yang terakhir berkaitan dengan itu Pak, sekarang kan banyak sekali isu-isu buat atau apa di media sosial Pak yang membuat kita tercerai-berai, ada provokatif dan lain sebagainya. Itu untuk mencegahnya seperti apa Pak? Jadi pertama kita memang harus kita cegah penangkalan dari hoak. Hoak adalah isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi untuk generasi muda itu harus bisa mencermati isu apa yang berkembang di masyarakat, harus kita teliti dan kita selidiki apa maksud dan tujuan hoak itu. Jadi kita nggak terpancing, nggak terbawa dalam kondisi yang tidak tepat. Ya, kita Teliti ya, tidak teliti. Saya kembali ditanya bagaimana supaya biar jelas apa itu hanya sekedar mengadu domba atau isu belaka untuk mengatur situasi. Jadi kita harus teliti sebagai generasi muda atau penerus bangsa. Ya, terakhir nih Pak, harapan Pak Rohmat ke depan untuk bangsa Indonesia seperti apa Pak? Negara kita tercinta ini Pak. Untuk harapan bangsa kita harus dari mulai anak-anak sampai dewasa itu harus ditanamkan rasa patriotisme bela negara sudah tertanam sejak dini hari. Jadi untuk persatuan yang satu bisa tertanam kokoh, tidak dapat dihasut oleh bangsa lain. Demikian. Dengan narasumber yang berbeda terkait dengan materi kita, wawasan kebangsaan dan bela negara. Dengan Mas Siapa Mas bisa mengenal diri? Oke, kenalkan nama saya Soiman Fatin. Saya dari BPJ Selamat Pekalongan. Ini Mas ini mewakili teman-teman kita mahasiswa. Kita tes ya. Yang pertama, masih ingat nggak Mas sejarah kemerdekaan Indonesia seperti apa? Oh ya, terkait sejarah kemerdekaan Republik Indonesia
yang setahu saya ya, yang kan sudah lama sekali belajar mengenai sejarah Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Mungkin setahu saya terkait sejarah Indonesia itu kan dahulunya itu kan merupakan negara jajahan, dan yang paling lama itu dijajah oleh negara Belanda kurang lebih sekitar 300 tahunan. Nah, awal mula kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan Indonesia itu kan dipelopori oleh para pemuda di Indonesia yang mendobraklah para pemimpin Indonesia untuk segera memerdekakan Republik Indonesia. Kemudian para pemuda itu mendobrak para pemimpin seperti Soekarno dan lain sebagainya untuk memerdekakan Republik Indonesia, dan pada tanggal 17 Agustus resmilah diproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Luar biasa sekali jawabannya. Yang selanjutnya nih Mas, saya mau tes lagi. Jadi kan ada 4 konsensus dasar nih di negara kita ini. Ada Pancasila, UUD 45, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Makanya ini Mas tes nih, Pancasila hafal nggak Mas? Hafal dong, harus hafal. Kita sebagai pemuda harus hafal Pancasila Indonesia ini. Yang pertama, Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, ketuhanan yang saya ulang ya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa sekali contoh generasi muda yang sangat luar biasa ya teman-teman ya. Kemudian sekarang Mas, sekarang kan Indonesia sudah merdeka. Tentunya perjuangan kita kan beda dengan perjuangan dahulu kita gitu. Untuk mengisi kemerdekaan ini menurut panjenengan yang sesuai dengan profesi dengan sebagai mahasiswa seperti apa? Tentunya ketika kita, terutama saya sebagai mahasiswa, mengisi kemerdekaan ini tentunya beda dengan pendahulu-pendahulu kita. Kalau pendahulu-pendahulu kita kan dengan perang merebut kemerdekaan kita. Kalau kita sebagai, terutama saya sebagai mahasiswa, yaitu dengan belajar menggali sekali. Tapi ada masalah juga Mas terkait dengan konten-konten digital yang ada sekarang, kan nggak semuanya benar Mas. Ada juga yang hoax, ada juga yang memiliki perpecahan di antara kita, provokatif dan sebagainya. Menurut jenengan seperti apa Mas? Memilah-milih informasi yang kita dapatkan. Pada era digital saat ini pun informasi itu bisa menjadi peluang buat kita sendiri, dari kitanya sendiri. Mana yang informasi itu menurut kita itu benar, kita saring terlebih dahulu apakah memang itu benar, dan selanjutnya ketika memang itu benar, kita bisa informasikan ke yang lain. Jadi saat ini memang harus cerdas dalam menggunakan teknologi saat ini. Terima kasih. Lalu ada pertanyaan yang terakhir nih teman-teman nih. Kapan ke depan? Harapannya sebagai generasi muda untuk bangsa kita ini depan seperti apa Mas? Ya. Harapannya untuk bangsa kita ini di era saat ini, memang saat ini kita perlu meningkatkan informasi digital. Karena apa? Ketika kita saat ini itu era digital saat ini, kita harus perlu meningkatkan ilmu ataupun pengalaman kita terhadap informasi digital. Karena sesuai dengan program pemerintah yaitu Cakap Digital, kita harus mendalami informasi-informasi ataupun praktik-praktik yang berkaitan dengan informasi digital. Jadi kita perlu mengembangkan digitalisasi dalam kehidupan kita saat ini. Sungguh sosok yang sangat luar biasa dan inspiratif ya, generasi muda tapi masih sangat memahami tentang wawasan kebangsaan negara Indonesia dan juga arti bela negara. Baik, demikian, terima kasih atas waktunya Mas. Kami sampaikan, kami akhiri di sini wawancara kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang Bapak tahu tentang sejarah kemerdekaan Indonesia seperti apa Pak? Ya, pembentukannya dulu PKI itu panitianya ya proklamatornya sama. Tanggalnya masih ingat nggak Pak? 17 Agustus 45. Saya makanya aku iki asli wong Jawa Tulen, seneng tulan terus ditambihe. Zaman biyen zaman durung merdeka, selama siji tambalane 55. Oke, luar biasa. Saiki zamane wis merdeka, wiwit taun 1945. Ada lagunya loh.
Pak, kita sekaligus mau refresh nih Pak. Kita mengingat kembali sama ngetes ingatan panjenengan nih. Pancasila masih ingat boleh? Pancasila Masih hafal nggak? masih apa nggak? Coba sekarang kita ulang lagi. Tuhan yang Maha Esa segala makhluk yang mulia besar atas kerakyatan yang Luar biasa. Luar biasa gitu teman-teman. Kalau Bhinneka Tunggal Ika masih tahu artinya? Selanjutnya Pak, berkaitan dengan profesi jenengan sehari-hari untuk mengisi kemerdekaan kita ini seperti apa Pak? Gambarannya Pak? karena ini saya kan masih baru di ringan jadi itu kan ringan setiap sore mandi saya berangkat ke sana dari sini dari Mangler ini berangkat ke sana ya masih ketemunya sih orang-orang kayak yang ada komunitas Pekalongan itu anu apa namanya masih ada orang-orang partainya gitu loh. Lah itu saya melihat kalau politik Kalau hal-hal yang positif ya. ya Selanjutnya tentang sekarang kan banyak berita-berita atau apa hoax-hoax yang memecah belah itu menurut jenengan seperti apa? itu kurang setuju. Itu kita harus pintar-pintar memilah berita itu. Nggak boleh ditelan mentah-mentah, nggak boleh gitu. Bisa nggak bisa ditelan mentah-mentah itu. Banyak sekali berita-berita yang menyesatkan, apalagi ini yang terbaru ada berita bahwa penjajah Belanda itu punya negara 50 tahun ya, ada masalah ini saya belum terlangkah lagi belum baca bukunya ya ada ya itu ya. Nah, itu saya agak Harus mengikuti cross check lagi ya. ya sebetulnya gimana kan itu. Yang terakhir ini harapan jenengan ke depan bangsa Indonesia ini seperti apa sih Pak? Oh ya masih terus batang itu ya Terus pandang karena ini sepertinya kayak gitu semangat. baik. Cukup sekian teman-teman dari Pak Agus ini tadi. Iya. Terima kasih atas waktunya Pak. Kita nyanyi lagi ya Pak ya. Oh iya. Oke siap Pak. Ayo nyanyi lagi Pak. Malam Senin aku kontak kaset aku melakukan mulaiku Terima kasih teman-teman. ana wong ego sing lungguh. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga narasumber, dapat kita ketahui bahwa secara garis besar semua narasumber yang mewakili tiga lapisan masyarakat, yaitu ASN, mahasiswa, dan pekerja seni, mengetahui dan masih mengingat sejarah pergerakan bangsa. Hanya saja tingkat pengetahuannya yang berbeda, di mana narasumber ASN lebih paham secara detail bagaimana sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan untuk Pancasila serta bagaimana mengamalkannya, ketiga narasumber dapat menjawabnya dengan tepat. Ketiga narasumber juga bisa mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dengan mewujudkan rasa cinta tanah air dan rela berkorban melalui pengabdian sesuai dengan profesinya masing-masing. Di tengah maraknya isu kontemporer yang mampu menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, pengetahuan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dapat berfungsi sebagai filter bagi kita agar tidak mudah terpengaruh dan terprovokasi oleh hal-hal yang mengancam keutuhan NKRI. Dari hasil analisis kami pada tiga narasumber yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya mereka semua paham dengan wawasan kebangsaan dan upaya bela negara. Hal itu nampak dari cara mereka menjelaskannya dan bagaimana mereka ikut berpartisipasi dalam upaya bela negara sesuai dengan profesi mereka masing-masing.